Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى نبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وفي حديث آخر سأل عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل فقال الصلاة لوقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله رواه البخاري ومسلم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh dan kajian Masjid Al-Ikhlas Perumahan Villa Anggrek yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita semua diberikan kemudahan, kesempatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju ke tempat yang mulia ini, menuju rumah Allah dalam rangka menjalankan kewajiban dan tugas kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap amal salih dan setiap ibadah yang kita lakukan, wabil khusus ibadah salat subuh dan ibadah hadirnya kita di majlis ilmu pada saat ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak di hari kiamat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta umat beliau yang tetap istiqamah di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali di dalam mempelajari dan membahas cabang-cabang iman sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau, al-imanu bid'atun wa sab'una syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Iman itu ada kurang lebih sekitar 70 sekian cabang. Fa'alaha, dan yang paling tinggi adalah qawlu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan cabang yang paling rendah, cabang yang paling bawah itu adalah imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan yang ada di jalanan. Dan di antara cabang-cabang iman yang ada kurang lebih tadi sekitar 70 sekian cabang, oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau Syu'abul Iman, beliau memasukkan di antara cabang iman dan yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu cabang yang ke-40 adalah birrul walidain,
berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita prihatin beberapa akhir-akhir ini kita sering dikejutkan dengan berita-berita baik itu di media maupun di media sosial yang kita miliki, yaitu tentang kasus durhakanya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Coba nanti lihat di Google, banyak sekali berita-berita tentang hal itu. Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ayah ataupun ibunya. Ya, yang sempat viral kemarin adalah kasus yang ada terjadi di Jakarta, tidak jauh dari tempat tinggal kita di Bekasi, yaitu di daerah Jakarta Lebak Bulus. Ada seorang anak yang masih berusia 15 tahun kurang lebih, membunuh ayahnya sendiri dan melukai ibunya. Waliyadzubillah. Ya, ketika diinterogasi sama polisi, dia mengatakan dia mendapatkan bisikan-bisikan, yang mana bisikan-bisikan itu memerintahkan dia untuk membunuh kedua orang tuanya. Ya, dalam berita yang lainnya, kasus seorang anak hanya gara-gara tidak dibelikan sepeda motor seperti yang dia inginkan, dia bakar orang tuanya hidup-hidup. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, tentu kasus-kasus seperti ini adalah kasus-kasus yang sangat memprihatinkan. Seperti mana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis beliau, di antara tanda akhir zaman atau tanda munculnya hari kiamat di akhir zaman adalah antalidal amatu rabbataha. Ada yang menafsirkan antalidal amatu rabbataha, yaitu yang artinya seorang budak melahirkan ibunya sendiri. Maksudnya apa? Ada yang menafsirkan, menjelaskan maksud dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini adalah banyaknya kasus, banyaknya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sehingga apa? Sehingga dia memposisikan, dia memposisikan orang tuanya seperti mana posisi seorang budak. Ya. Ini banyak terjadi di beberapa tempat. Orang tuanya diposisikan seperti pembantu. Ya. Pernah dalam sebuah kisah yang sahih, ketika ada seorang syekh menyampaikan ceramah dari Timur Tengah, dia datang ke Indonesia, dia memberikan ceramah. Ada satu kisah yang menarik yang ada di negeri Mesir pada saat itu. Ada seorang anak kecil, ya, anak kecil usia TK. Dia menggambar sebuah rumah yang sangat bagus, yang sangat mewah. Bagus rumahnya, dia gambar. Terus setelah itu di belakang rumah tadi, ya, di samping sininya, di belakangnya, bagian belakang, dia gambar satu rumah kecil seperti gubuk. Ditanya oleh ayahnya, "Wahai anakku, ya abati, sungguh bagus gambar kamu ini. Rumah siapa yang kamu gambar ini?" Anak tadi dengan polos menjawab, "Ini adalah rumah yang saya idam-idamkan suatu hari nanti ketika saya sudah dewasa. Saya ingin punya rumah yang besar seperti ini, seperti yang dimiliki oleh ayah dan ibu saat ini." Dengan polos anak tadi menjawab seperti itu. Kemudian ditanya lagi oleh ayahnya, "Ini rumah kecil, rumah siapa yang di sini? Kamu mau pelihara binatang apa?" kata ayahnya. Ya, binatang kambing atau binatang ayam atau binatang apa, intinya dikira ayahnya itu adalah kandang binatang. Tapi apa jawaban anaknya? Tidak. Ini nanti rumah kecil buat ayah dan ibu ketika sudah tua untuk menempati rumah kecil ini. Kenapa si anak tadi menjawab seperti itu, jamaah sekalian rahmatullahi Allah? Karena dia melihat sendiri dengan mata kepalanya apa yang dilakukan oleh orang tuanya terhadap nenek dan kakeknya. Dan ternyata memang pada saat itu dia melihat orang tuanya menempatkan kakek dan neneknya di gubuk belakang rumah mereka. Itu yang kemudian terpikirkan di pikiran anak tadi, dia akan memperlakukan hal sama kepada orang tuanya suatu hari nanti ketika dia sudah dewasa. Jamaah sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Islam sangat memperhatikan di dalam masalah birrul walidain. Bahkan
Al-Imam Al-Baihaqi memasukkannya di dalam cabang-cabang iman. Ya. Sehingga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam sebuah kitabnya, inna birral walidain huwa aqsa darajatil ihsan ilaihima. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua itu termasuk amalan yang paling tinggi yang diperintahkan di dalam agama Islam. Ba'da ibadatillahi wahdah. Setelah kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sering menyandingkan kata-kata perintah untuk beribadah kepada Allah dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagai contoh, ayat yang kami bacakan tadi yang disebutkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kemudian dalam surat yang lain yaitu surat Al-Isra ayat 23 Allah katakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan telah kami tetapkan, Allah telah menetapkan alla ta'budu, janganlah kalian beribadah illa iya, kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Maka di dalam surat Luqman, apa nasihat yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya disebutkan di ayat 14 dan 15. Luqman menasihatkan kepada anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tua walaupun kedua orang tuanya itu adalah orang yang musyrik sekalipun. Wa in jahadaka ala alla tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ketika orang tua kalian adalah orang tua yang musyrik, yang kufur, yang tidak beriman sekalipun, dan memerintahkan kepada kalian untuk menyekutukan Allah, fala tuti'huma, maka janganlah kalian mentaati keduanya. Tapi apa yang Allah perintahkan? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaulah bersama mereka di dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Allah memerintahkan hatta kepada orang tua yang musyrik sekalipun kita diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada mereka. Berbedanya agama mereka dengan kita itu bukan menjadi penghalang. Apalagi kalau orang tua kita bukan orang yang musyrik, orang yang muslim. Banyak di luar sana alasan yang kadang dikemukakan oleh beberapa anak ketika mereka tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Apa yang mereka katakan? Karena orang tua saya tidak bertanggung jawab, dia tidak memberikan saya nafkah. Dulu ketika saya kecil dia sering memukul saya. Sehingga itu menjadikan alasan dia tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Ya mungkin Bapak Ibu tahu kasus yang viral ya. Karena kita mau nggak mau dengan era teknologi seperti ini, pasti setiap kasus itu akan viral dan akan kita dapatkan. Bagaimana seorang anak bertengkar dengan ibunya di media-media sosial yang mereka miliki sampai tidak mau mengakui lagi ibunya sebagai ibu. Begitu juga sebaliknya, ibunya nggak mau mengakui lagi dia sebagai anaknya. Ketika ditanya alasan, karena ibu saya tidak pernah memberikan saya contoh yang baik. Ibu saya aja seperti itu. Ya, dalam tanda kutip sering bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa dan sebagainya. Bagaimana saya harus berbakti kepadanya? Padahal jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan menjadi penghalang. Bahkan pernah suatu hari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an ditanya, "Ya Umar, apakah kedua orang tua saya pantas untuk saya berbakti kepada mereka padahal mereka tidak bertanggung jawab terhadapku sebagai anak?" Kemudian dijawab oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Berbaktilah kamu kepada mereka sekalipun mereka tidak bertanggung jawab kepadamu."
Orang musyrik saja, orang tua yang musyrik saja diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada mereka, apalagi yang belum sampai taraf dosa syirik. Coba kalau kita bandingkan, lebih besar dosa mana? Dosa syirik atau dosa tidak bertanggung jawab? Dosa syirik lebih besar, jamaah sekalian. Min akbaril kabair. Bahkan ketika orang tidak bertaubat di dunia, apa yang Allah katakan di akhirat kelak? Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa syirik. Maka pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita, jamaah sekalian rahmatillah Allah. Apa makna birrul walidain? Birrul walidain adalah ta'atuhuma wa idharul hubbi wal ihtiram lahuma wa musa'adatuhuma. Yang pertama adalah mentaati keduanya. Segala apapun yang mereka perintahkan kepada kita, maka wajib bagi kita untuk mentaati mereka. Selagi perintah mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau apa yang mereka perintahkan itu bermaksiat kepada Allah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang mereka perintahkan. Ada seorang ulama besar ahli hadis yang tinggal di negeri Damaskus, Suriah. Dia sedang menyampaikan ilmu seperti ini. Ya, jamaahnya banyak. Lagi menyampaikan ilmu. Datang ibunya, manggil, "Nak, sini beliin ibu sayur di pasar." Apa yang dilakukan oleh anak tadi? Dia tinggalkan majelis ilmunya, dia langsung pergi ke pasar belikan ibunya sayur. Saking berbaktinya. Dia nggak mengatakan kepada dia, "Tunggulah Bu, ini kan saya lagi ngajar nih, banyak nih jamaahnya. Sayang banget. Kalau saya tinggalin bisa bubar majelis ilmu ini." Ya kan, coba kalau ibu saya datang terus saya tinggalin, bubar kan? Pada pergi, nih kagak ada pergi ya kan? Dia melaksanakan apa yang ibunya perintahkan. Sekarang banyak anak yang mohon maaf karena kesibukannya di dalam bekerja, ketika ditelepon orang tuanya, nak pulang. Alasannya apa? Sibuk. "Maaf Bu, saya nggak bisa pulang, lagi sibuk, lagi banyak kerjaan." Banyak sekarang anak seperti itu, jamaah sekalian rahmatullah Allah. Padahal ibunya sangat membutuhkan. Ibu lagi sakit nih, ya pulang. Nah, maaf Bu, lagi sibuk nih, lagi banyak kerjaan. Nanti kalau saya tinggalin habis sudah kerjaan saya. Lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan orang tuanya. Jadi apapun yang orang tua kita perintahkan kepada kita, maka wajib untuk apa? Untuk mentaati mereka. Mereka minta kita pulang, ya pulang. Bahkan seorang ulama besar tadi ketika diperintah oleh ibunya untuk membelikan sayur di pasar di saat dia sedang menyampaikan ilmu di majelis ilmunya yang dihadiri ribuan jamaahnya, dia tinggalkan majelis ilmunya. Karena dia lebih mementingkan apa yang diperintahkan oleh ibunya. Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama besar menceritakan pernah suatu hari ketika dia sedang sibuk di dalam mengisi majelis taklim, sehingga dia telat pulang. Dia telat pulang ke rumahnya. Padahal pada saat itu ibunya sedang menunggunya di rumah. Yang biasanya mungkin dia pulang jam 6 sore misalnya. Tapi pada saat itu karena saking banyaknya pengajian majelis taklim yang harus dia isi, akhirnya dia telat pulang. Apa yang terjadi? Sesampainya di rumah, ibunya sudah menunggu di depan pintunya. Dia langsung peluk ibunya, meminta maaf, menangis. Dia mengatakan kepada ibunya, "Maaf ibu, maaf." Padahal kita tahu mengisi kajian, mengisi majelis ilmu itu adalah bagian dari perintah Allah. Bagian dari amal yang dianjurkan, bagian dari dakwah. Kita tahu kalau berbicara tentang dakwah, Masya Allah, nilai pahalanya sangat luar biasa. Tapi dia memberikan contoh kepada kita bagaimana tentu berbakti kepada orang tua yang lebih diutamakan dari hal itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taat kepada orang tua itu sangat penting. Kemudian yang kedua, wa idharul hubbi. Tunjukkanlah perasaan cinta dan sayang kita terhadap kedua orang tua kita. Walaupun tadi
Dulu ketika kita kecil, orang tua kita tidak bertanggung jawab. Kan banyak, mohon maaf jamaah sekalian rahmatullahi Allah, ketika terjadi yang namanya broken home, perceraian di antara kedua orang tua, kemudian si anak tadi ikut ibunya atau sebaliknya ikut ayahnya. Terjadi apa? Kebencian di antara mereka. Anak tadi gak mau nemuin bapaknya. Apalagi kalau bapaknya sudah menikah lagi misalnya dengan wanita yang lain. Dia gak mau. Dia benci lihat bapaknya. Dia gak suka lihat orang tuanya. Apakah itu dibolehkan di dalam Islam? Tentu tidak, jamaah sekalian rahmatullahi Allah. Izharul hub, tunjukkan kecintaan kita kepada mereka. Walaupun dulu mereka termasuk orang tua yang tidak bertanggung jawab sekalipun. Tunjukkan kalau kita punya perasaan senang, cinta kepada orang tua kita. Kalau kita cinta kepada ibu kita cinta kepada ayah kita sayang dengan mereka. Tunjukkan hal itu jamaah sekalian rahmatullahi Allah. Wal ihtiram lahuma, dan menghormati mereka. Bagaimana cara kita menghormati mereka? Banyak. Ketika kita berada di dekat mereka, jangan pernah kita meninggikan suara kita. Banyak anak sekarang mohon maaf sedari kecil, mereka sudah terbiasa mohon maaf durhaka sama orang tua. Ketika disuruh orang tuanya, nak ke sana beli sayur, orang ibu ngapain suruh-suruh saya, sampai mengangkat suaranya. Allah katakan wala taqul lahuma uffin wala tanhar huma wa qul lahuma qaulan karima. Katakan saja enggak boleh sama orang tua. Itu Ya, kalau kita merasa capek misalnya baru pulang kerja, capek baru pulang sekolah, kemudian diperintah orang tua, kadang kita ada suara keluar dari mulut kita. Enggak tahu apalagi capek ini ya. Itu tidak diperbolehkan jamaah sekalian rahmatullahi Allah. Wala tanharuma, apalagi membentak mereka. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan min uquqil walidain, termasuk durhaka kepada orang tua adalah apa? Membuat mereka menangis dengan sikap kita terhadap mereka. Jangan sampai kita membuat orang tua kita menangis. Kecuali kalau menangisnya bahagia, oke. Tapi kalau mereka menangis melihat sikap kita sebagai anak yang tidak berbakti kepada mereka, ini termasuk min uquqil walidain. Termasuk durhaka kita kepada orang tua kita. Penting kita ihtiram dengan mereka, menghormati. Bahkan para ulama mengatakan termasuk di antara menghormati mereka adalah tidak boleh memanggil mereka dengan nama mereka. Ya, misalnya nama bapaknya Ahmad, panggil Ahmad sini Ahmad. Nggak boleh. Walaupun mungkin di sebagian daerah itu kadang menjadi hal yang biasa. Ada di beberapa tempat itu biasa manggil orang tuanya dengan manggil nama biasa. Bahkan orang tuanya juga, ya mohon maaf ya kalau bahasa kita ya rela-rela aja dipanggil namanya oleh anaknya. Tapi itu di dalam Islam jamaah sekalian alhamdulillah nggak boleh. Ya tetap kita panggil ayah, panggil ibu, panggil bunda, panggil umi, abi dan sebagainya. Jangan panggil nama. Nggak boleh juga kita panggil kunyah mereka. Ya mungkin misalnya ya nama anaknya Muhammad, kita panggil Abu Muhammad, sini Abu Muhammad, nggak boleh. Panggil Abi, jangan Abu Muhammad, Abi. Ini termasuk bentuk ihtiram kita terhadap mereka, menghormati mereka. Kemudian wa musa'adatuhuma, dan menolong membantu setiap pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Jangan pernah membebani mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Justru kitalah sebagai anak yang harus membantu meringankan pekerjaan mereka. Saya pernah mendapatkan curhat seorang ibu. Cerita sama saya, Ustaz, gimana ya? Saya udah tua gini, mohon maaf, dititipin sama anak saya, anak cucu. Capek Ustaz. Apalagi kalau cucunya itu aktif banget. Karena anak saya kerja seharian dua-duanya. Suami istri kerja, saya dititipin cucu capek aktif.
Di dalam Islam boleh-boleh saja kalau orang tuanya ridho, tapi kita sebagai anak harusnya mikir. Kita kecil saja sudah membebani mereka dengan sikap kita, dengan perilaku kita. Jangan sampai ketika kita dewasa kita masih membebani mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Harusnya biarkan mereka di saat dewasa hidup dalam keadaan tenang, hidup dalam keadaan nyaman. Bukan membebani mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Jamaah sekalian rahmatan Allah. Harusnya kita yang membantu mereka, meringankan pekerjaan mereka. Wa musa'adatuhuma. Jika mereka butuh kita langsung membantu mereka. Bahkan ketika mereka nggak minta pertolongan sama kita langsung membantu mereka tanpa mereka memintanya. Wahwal ihsanu ilaihima wa fi'lul khairat, dan melakukan segala apapun kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan untuk kedua orang tua kita. Jamaah sekalian rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Apalagi kedua orang tua kita memiliki hak-hak yang harus kita penuhi sebagai orang tua. Idza kana tabi'i ay yashkurul insan man yusa'idahu. Ya, secara fitrahnya, tabiat kita, ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, apa yang kita lakukan? Kita pasti akan balas kebaikan orang tadi juga dengan kebaikan. Itu tabiat kita. Ada yang ngasih kita makanan, kita juga akan balas dengan memberikan dia makanan misalnya. Ada yang membantu menolong kita, kita juga akan membalas dia ketika dia membutuhkan pertolongan. Ini tabiat kita manusia. Apalagi yang melakukan kebaikan itu adalah kedua orang tua kita. Bayangkan 9 bulan kita dikandungnya. Ketika kita sudah menikah, kita lihat istri kita kan baru kita merasakan begitu beratnya seorang wanita dalam keadaan hamil mengandung. Belum lagi proses melahirkan itu berat sama sekali. Makanya sampai Rasulullah SAW mengatakan adalah wanita yang meninggal dalam keadaan melahirkan itu termasuk mati syahid. Karena prosesnya itu berat. Ya. Belum lagi menyusui kita. 2 tahun di saat kita masih kecil, bangun di malam hari, mereka gak bisa istirahat. Kurang apa coba kebaikan yang mereka lakukan kepada kita? Gak bisa kita balas jamaah sekalian rahmatan Allah. Pernah suatu hari ada seorang tabi'in, Uwais Al-Qarni, yang dikatakan oleh Rasulullah adalah manusia yang tidak terkenal di dunia tapi terkenal di langit. Di sisi Allah dia sangat terkenal, Uwais Al-Qarni. Bahkan Rasulullah mengatakan jika kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa kepadanya karena doanya termasuk doa yang mustajab. Sahabat Umar bin Khattab ketika melakukan ibadah haji ketemu Uwais di Mekah, dia minta doa. Kamu Uwais, benar. Ciri-cirinya disebutkan oleh Rasulullah. Doakan saya wahai Uwais. Kaget Uwais. Seorang khalifah, seorang Amirul Mukminin minta doa kepadanya. Tapi itulah. Ternyata apa? Dia punya satu amalan yang mulia, apa itu? Baktinya kepada orang tuanya. Bahkan ketika orang tuanya yang sudah nggak bisa jalan, pingin melaksanakan ibadah haji, apa yang dilakukan oleh Uwais jamaah sekalian? Digendong dari Yaman ke Mekah. Bayangkan, gendong. Kalau zaman dia nggak punya kendaraan karena dia terlahir dari keluarga yang miskin, nggak punya unta, nggak punya kuda, digendong. Selama di Mekah ketika melakukan ritual ibadah haji digendong terus, ketika tawaf, sa'i digendong orang tuanya. Kemudian ada beberapa orang yang memuji apa yang dilakukan oleh Uwais. Masya Allah, beliau sangat luar biasa berbaktinya sama orang tuanya dan sebagainya. Beliau sudah membalas jasa orang tuanya kepadanya. Apa jawaban Ibnu Umar? Lah, belum. Apa yang dilakukan oleh Uwais ini belum bisa membalas apa yang sudah dahulu dilakukan oleh orang tuanya kepadanya. Kebaikan yang orang tuanya lakukan kepadanya. Walaupun mohon maaf setetes air susu yang diberikan oleh orang tuanya kepadanya gak bisa dia balas. Padahal kalau kita berbicara tentang amal ibadahnya Uwais luar biasa. Apa ada anak sekarang seperti itu? Gak ada. Kalau seandainya pun dia bisa berangkatkan orang tuanya haji pun pakai alat, pakai tenaga orang lain untuk mendorong ininya, kursi rodanya dan sebagainya. Dia nyewa orang.
Saya bayar ya, kamu dorong orang tua saya. Gendong jamaah sekalian rahmat Allah. Dari Yaman ke Mekah itu bukan jarak yang dekat. Tapi kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu belum bisa membalas walaupun setetes ASI atau air susu ibu yang diberikan oleh ibunya kepada. Fi'lul khairati lahumma. Ya, berbuatlah apapun kebaikan untuk kedua orang tua kita jamaah sekalian rahmatullah. Ya. Kemudian apa hak-hak orang tua yang wajib untuk kita penuhi? Yang pertama tadi at-ta'atu lahuma, sudah ya kita bahas tentang ketaatan. Ya, apapun yang diperintahkan oleh orang tua kita kepada kita, mari kita lakukan. Ketika di telepon kita lagi sesibuk apapun kita, ketika di telepon kita tinggalkan. Baik ibu, saya pulang. Sesibuk apapun kita. Ya. Bahkan pernah suatu hari seorang ulama tabi'in, ya, dia sedang membaca Al-Quran. Kemudian ibunya datang menghidangkan makanan. Ibunya mengatakan, nak makan nak. Dia lagi baca Al-Quran. Langsung apa yang dilakukan oleh anak tadi? Dia tutup Al-Qurannya. Dia lakukan apa yang ibunya perintahkan. Dalam riwayat dan kisah lain ada seorang ulama tabi'in juga. Ketika dia sedang sholat di masjid, sholat sunnah, bukan sholat wajib. Datang ibunya memanggilnya, dia batalkan sholatnya. Untuk memenuhi panggilan orang tua. Pernah dengar kisah Jurej, seorang ahli ibadah yang ada di zamannya Bani Israel. Ahli ibadah, ubbad. Ya kita tahu orang ahli ibadah itu kerjaan sehariannya apa? Beribadah di mihrab mereka. Mihrab itu seperti masjid. Ya. 24 jam mereka beribadah terus kepada Allah SWT. Datang orang tuanya panggil Jurej, nggak dijawab. Karena dia lagi sibuk marah orang tuanya, berdoa sama Allah. Ya Allah, berikan ujian kepada Jurej karena dia tidak menjawab panggilanku. Benar, akhirnya Allah uji. Datang seorang wanita ngajak Jurej melakukan perbuatan maksiat, ditolak oleh Jurej. Wanita tadi marah, dia kabur, dia melakukan dengan laki-laki yang lain. Dalam kisah disebutkan seorang pengembala kambing hamil. Tapi dia mengatakan kepada masyarakat, ini anaknya Jurej. Marah masyarakat. Datang mereka ke tempat ibadah Jurej, dirobohkan mihrabnya. Diseret Jurej ke tengah lapangan, mau diberikan sanksi atau hukuman. Doa ibunya mustajab. Jurej terkena fitnah, walaupun dia tidak melakukan, tapi terkena fitnah. Dituduh melakukan sesuatu yang dia tidak melakukannya. Mustajab doa ibunya. Ya, sekarang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita lagi saat sholat sunnah sekalipun, para ulama mengatakan ketika ibu kita memanggilnya, kita penuhi panggilannya, kita taat dengan apa yang diperintahkan oleh ibu kita. Wal infaqu alaihima indal hajah, dan memberikan nafkah kepada mereka ketika mereka membutuhkan. Ya, walaupun memang hukum asal, kalau ada yang bertanya hukum asal seorang anak memberikan nafkah kepada orang tuanya gimana Ustaz? Memang hukum asalnya tidak wajib. Ulama sepakat hukum asalnya tidak wajib ketika orang tuanya dalam keadaan mampu. Tapi kalau orang tuanya tidak dalam keadaan mampu, maka wajib bagi si anak tadi untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Ya. Cuman memberikan infak, sedekah kita kepada orang tua kita itu jauh lebih baik. Ya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, saya lupa ayatnya, wa yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Allah sebutkan falil walidain dulu, orang tua. Sebelum kita memberikan infak kemana, ke masjid atau ke teman kita, ke sahabat kita, ke anak yatim dan sebagainya, infak dulu ke orang tua kita. Apalagi kalau orang tua kita dalam keadaan tidak mampu. Ya. Saya masih ingat dulu, ya ketika saya kuliah, itu kan kita dikasih uang saku, ya 500.000 sebulan. Itu setiap kali ada uang saku, itu dosen saya itu sering ingatkan, wa yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Jangan lupa, ayo bagi-bagi sama orang tua.
Ada teman saya yang ini, Pak, Syekh, orang tua saya udah kaya. Ya saya cuma dapat 500, berapa yang harus saya kasih ke mereka? Kalau saya kasih 100 tinggal 400. 400 buat hidup di Jakarta nggak cukup lah katanya. Apa jawaban guru saya tadi, Syekh tadi? Dia mengatakan, berapapun yang kalian berikan kepada mereka, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu. Berapapun. Walaupun hanya sekedar 5.000 nggak masalah. Kita punya berapa? 10.000 kita kasih ke orang tua kita nggak masalah. Walaupun tadi hukum asalnya tidak wajib. Kecuali kalau orang tua kita tidak mampu, maka barulah kita dikenakan hukum wajib untuk menafkahi mereka. Nih. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tawadhu lahuma. Bersikaplah tawadhu, rendah hati kepada kedua orang tua kita. Walaupun pada saat itu mohon maaf secara dunia kita punya jabatan, kita punya pangkat. Mohon maaf mungkin orang tua kita profesinya sering dipandang remeh oleh masyarakat. Sedangkan kita pada saat itu memiliki profesi yang tinggi, seorang pejabat, seorang direktur dan sebagainya. Tetap di hadapan orang tua kita harus tawadhu. Contoh tadi seorang syekh tadi, dia dikenal di tengah masyarakat, di Timur Tengah terkenal, dia seorang ulama besar, seorang dai. Ya, namanya Syekh Muhammad Al-Arifi, hafizallahu ta'ala. Terkenal. Ya, bahkan di seluruh dunia beliau terkenal, ceramahnya. Tapi ketika di hadapan orang tuanya, beliau tawadhu. Rendah hati, tidak menyombongkan diri di hadapan orang tua. Ini loh, anakmu sudah jadi seorang syekh terkenal. Ya, setinggi apapun jabatan kita, pangkat kita, tetap tawadhulah di hadapan orang tua kita. Ya. Karena bagaimanapun dia selamanya kita akan menjadi anak mereka. Walaupun kita sudah sukses sekalipun secara duniawi, kita punya jabatan, kita punya pangkat sekalipun, tetap tawadhu di hadapan mereka. At-tawadhu lahum. Wa muamalatuhuma birifqin walayyin, dan muamalah dengan bahasa yang baik. Gunakan bahasa yang baik. Ya. Saya pribadi kadang nggak setuju ketika ada orang ya berbicara dengan orang tuanya dengan bahasa yang kasar. Walaupun itu kadang menjadi kebiasaan masyarakat yang ada di daerah itu. Ya, kadang ada orang ngobrol sama orang tuanya pakai gue lu, ya kan? Emang lu kagak makan apa? Ayo, sini, gue ajak jalan-jalan sini. Nggak boleh, ya, kelihatan kasar. Bilain warifqin, dengan bahasa yang halus. Ya. Walaupun ketika itu orang tua kita salah sekalipun, kalau kita ingin menegurnya, ingin memperbaikinya, gunakan bahasa yang baik. Mungkin mohon maaf, banyak di luar sana orang tua yang mungkin belum paham dengan agama. Mereka mungkin masih jarang hadir di majelis ilmu seperti kita. Maka ketika kita lihat apa yang ada di dalam diri mereka, kekurangan-kekurangan tadi, ya tegur dengan cara yang baik, dengan bahasa yang halus. Ya. Wa adamil mujadalah lahuma, dan jangan mendebat mereka. Kalau kita sudah ingatkan orang tua kita ketika mereka salah, kemudian mereka nggak mau, ya sudah, nggak perlu didebat. Kadang anak, kalau orang tuanya salah didebat. Ya. Dia nggak setuju dengan pendapat orang tuanya, debat. Dia merasa dirinya benar, debat orang tuanya. Dia mengatakan, ayah orangnya kolot. Ini sekarang udah zaman modern, zaman teknologi, nggak kayak gini juga kali. Debat orang tuanya. Waliyahzubillah. Kalau orang tua kita nggak mau, ya sudah, tinggalkan saja. Nggak perlu kita memaksakan kehendak kita, memaksakan keinginan kita dengan cara mendebat mereka. Nggak perlu, sama sekali. Ya, wa adamul mujadalah lahum, jangan mendebat mereka. Ya. Kemudian selanjutnya adalah wa taqdimuha fil kalam wal masyi ihtiraman. Dahulukan mereka ketika mereka ingin berbicara. Jadi ketika mereka ingin berbicara dengan kita, dahulukan mereka untuk berbicara. Jangan kita dahulu, kita yang lebih dahulu berbicara. Wal insat, dan diam ketika mereka berbicara, diam. Jangan dipotong. Orang tua lagi ngomong dipotong. Ya, diam, dengarkan apa yang mereka bicarakan. Kemudian yang selanjutnya adalah hifdzus saut indal hadis ma'ahuma wa adami izja'uha in kana naimin.
ketika mereka sedang beristirahat, jangan ganggu istirahat mereka. Kisah 3 orang yang masuk dalam gua, tertutup pintu guanya, nggak bisa keluar. Salah satunya ketika berdoa kepada Allah. Apa doa yang dia panjatkan? Ya Allah, saya punya kedua orang tua, yang mana sering saya mengutamakan mereka dibandingkan anak dan istri saya, ya Allah. Dia berdoa kepada Allah dengan wasilah, dengan tawassul amal soleh yang sudah dia lakukan. Ya, setiap hari ketika saya pulang dari kerja, dari mengembala kambing atau binatang ternak yang saya miliki, saya perahkan air susu, kemudian saya berikan dulu kepada orang tua saya. Nah, suatu hari saya telat pulang. Ya. Setelah saya perah susu, ternyata kedua orang tua saya sedang tidur, sedang istirahat. Apa yang saya lakukan? Saya tunggu di sisi mereka. Sambil berdiri jamaah sekalian, megang air susu, tunggu. Sampai kapan? Sampai mereka bangun. Saya nggak bangunkan mereka. Pak, ayah nih minum dulu susu nih, jangan tidur dulu. Enggak. Wa adamil ijaz inda na'imin. Jangan kita ganggu mereka di saat mereka sedang tidur. Ditunggu berdiri. Ya, saya nggak tahu berapa jam, nggak disebutkan dalam riwayat hadisnya berapa jam dia berdiri itu. Megang. Anaknya nangis, minta susu, nangis, gak diberikan. Istrinya bilang, udah kasih anak dulu. Enggak. Karena dia membiasakan untuk mengutamakan air susu itu kepada orang tuanya. Kalau ada sisa baru dia berikan kepada istri dan anak-anaknya. Dan ternyata amal soleh ini termasuk amal soleh yang Allah terima, sehingga pintu gua pun terbuka. Doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, isti'malu a'dzabil kalimat wa ajmaluha indal hadis maha. Gunakan ya bahasa yang paling baik ketika berbicara dengan mereka, bahasa yang sopan. Ya, kalau di Jawa itu ada istilah kromo inggil ya. Sekarang udah hilang. Anak-anak muda orang Jawa, termasuk saya juga sekarang udah gak bisa bahasa itu. Padahal itu bahasa yang sangat bagus itu. Terutama ketika berbicara dengan orang tua. Ya. Harus kita belajar bahasa-bahasa seperti itu. Ya, mungkin saya yakin di daerah-daerah lain mungkin ya suku-suku yang lain yang mungkin punya bahasa-bahasa halusnya punya. Itu harus kita pakai ketika kita berbicara dengan orang tua kita. Ya, jangan menggunakan bahasa yang kasar. Ya, walaupun mungkin itu terbiasa di tempat kita orang menggunakan bahasa kasar, jangan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ad-du'a lahuma birrahmati wal ghufran. Banyak mendoakan mereka. Ya, banyak mendoakan orang tua kita. Sebagaimana doa yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Ibrahim ayat 41. Ya, bagaimana doanya? Rabbighfir li wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kemudian juga surat Nuh ayat 28. Ya, gimana doanya? Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazid zalimina illa tabaru. Kemudian surat Al-Isra ayat 24, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan mereka. Ya, walaupun mereka masih hidup, jangan tunggu nanti saat mereka udah meninggal baru kita doakan mereka. Jangan. Di saat mereka masih hidup pun kita dianjurkan untuk senantiasa mendoakan mereka. Ya, bahkan sebelum kita doakan yang lainnya, doakan dulu mereka. Jangan lupa di setiap doa-doa kita, terutama di waktu yang mustajab, doakan mereka. Doakan orang tua kita. Ya. Pun demikian ketika mereka punya salah dengan kita, ya, ketika mereka dulu mungkin dalam tanda kutip menurut kacamata kita, mereka orang tua yang enggak bertanggung jawab dan sebagainya, maafkan. Jangan pernah ada perasaan dendam di dalam diri kita terhadap orang tua kita. Maafkan. Sebesar apapun kesalahan orang tua kita, maafkan. Ya, saya yakin mungkin Bapak Ibu atau kita semua mungkin merasa orang tua kita dulu gak bertanggung jawab, atau sebaliknya ya, orang tua kita dulu mungkin masih banyak kekurangan dan sebagainya. Maafkan.
Karena saya yakin gak ada orang tua yang gak sayang dengan anak. Semua orang tua pasti sayang dengan anak. Maafkan mereka. Jangan ada dendam di dalam diri kita. Banyak mendoakan mereka. Ya. Di setiap waktu-waktu yang mustajab, doakan mereka. Karena di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa anak yang saleh. Ya. Memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, ada orang yang dimasukkan oleh Allah surganya yang paling bawah, tapi kemudian diangkat oleh Allah, dinaikkan. Ya, wa innahu latarfa'u darajatuhu fil jannah, diangkat. Yang mungkin awalnya surganya paling bawah diangkat yang paling tinggi. Ditanya, "Anna hadza ya Allah?" Kenapa kok kami bisa diangkat seperti ini, kedudukan di dalam surganya ya Allah? Apa jawaban Allah? Istighfari waladaka, karena doa anakmu. Apalagi orang tua kita yang saat ini sudah dipanggil oleh Allah, doakan. Mereka sangat membutuhkan doa kita. Sering saya sampaikan di mana-mana, doa anak itu jauh lebih mustajab daripada doa yang orang lain, bahkan orang soleh sekalipun. Ya, kita panggil orang soleh untuk mendoakan orang tua kita itu tidak semustajab doa kita sebagai anak. Kalau ditanya doa siapa yang paling mustajab untuk orang tua saya, ya Ustadz, ya doa anak yang soleh. Itu jauh lebih mustajab daripada doanya seorang ustadz, daripada doanya seorang kiai, daripada doanya seorang ulama. Doa anak soleh lebih mustajab, lebih mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang birrul walidain. Ya, masih banyak ya, termasuk tentang nanti keutamaan birrul walidain, kemudian apa hukum uququl walidain, dan contoh-contoh durhaka kepada orang tua nanti insyaallah di pertemuan akan datang. Mohon maaf kita tidak bisa menyelesaikan pembahasan ini dalam satu pertemuan. Insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya.